Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devini Gazi. Saya akan menjelaskan proses pembuatan Java yang berjudul aplikasi pengiriman barang dengan menggunakan fitur chatting. Pertama-tama, saya akan menjelaskan nama dari aplikasinya adalah GX atau Gen Express. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan database terlebih dahulu. Pertama saya membuat sebuah database yang bernama DBGX, yang mana terdapat 3 buah tabel. Pertama adalah tabel customer, kedua tabel paket, yang ketiga tabel resume. Di mana pada tabel cost atau tabel customer itu terdapat kode kirim, nama kirim, alamat kirim, nama HP pengirim, dan nama terima, alamat terima, dan HP penerima. Di mana pada tabel ini kode dimilikinya adalah kode kirim. Yang kedua adalah tabel paket. Tabel paket itu tabel pengiriman paket, jadi dari kode kirim, jenis kirim, harga kirim, tanggal pengiriman, tanggal terima, jenis paket, berat paket, dan total harga. Sedangkan pada tabel resume itu di tabel digabungkan tabel 1 dan tabel 2 sehingga menjadi tabel ringkasan dari kedua tabel. Oke, selanjutnya pada Java, pertama-tama kita akan melihat kelas dari server. Kelas server terdiri dari kelas untuk database dan kelas untuk server bagi klien untuk dalam penggunaan fitur chat pada aplikasi ini. Dan di sini terdapat main dari aplikasi ini adalah server. Pada saat server dijalankan, maka akan muncul metode dari star, di mana pada server portnya digunakan port 1000. Pada metode star, setelah dijalankan dan dimasukkan dengan port 1000, maka kalian akan menunggu sebelum memasukkan port 1000, kalian menunggu server menunggu kalian pada port 1000. Kemudian database koneksi database sehingga pada saat server jalan dan database pun akan berjalan. Dan pada saat database berjalan terdapat get koneksi, di mana get koneksi tersebut dari alamat URL dari database, kemudian username dari database, dan password. Saya cukup untuk server, penjelasan lebih singkat. Kemudian untuk tampilan pada class form itu terdapat class in client, itu kelas yang digunakan untuk report, yang merupakan gabungan dari kelas customer dan kelas paket. Kemudian untuk kelas customer itu dari kode kirim, nama kirim, dan sesuai dengan database yang ada. Yang ketiga adalah in paket, itu merupakan database paket. Kemudian untuk form dari aplikasi pertama, kita menggunakan form login tampilan pertama, di mana pada saat tampil form login yang apabila diisikan untuk admin diisikan username dan password, sedangkan untuk user dapat mengklik tombol user sehingga pada saat jalan maka form utama akan dipanggil, di mana form utama akan diberi judul sesuai dengan tombol yang dipilih oleh user, apakah admin atau user. Kemudian pada form utama terdapat beberapa sub item menu: about, close, form, tabel, dan chatting. Pada form terdapat beberapa form: pengiriman, customer, paket, dan report. Sedangkan pada tabel terdapat beberapa tabel customer, tabel paket, dan tabel report. Kemudian chatting digunakan sesuai dengan judul yang ada yang dipilih oleh pengguna. Apabila dia sebagai admin, maka
chat admin akan muncul, dan apabila dia sebagai user, chat user akan muncul. Oke. Untuk pertama kita akan terlebih dahulu form dari login. Form login, kita klik login. Pada login, text field diberi nama admin, sedangkan untuk password adalah 12345. Dan apabila password benar, program akan ditutup dan akan muncul frame baru, yaitu frame utama. Apabila salah, akan muncul pesan salah. Yang kedua, pada saat ditekan tombol user, maka frame utama otomatis akan muncul dan sesuai dengan kapasitas user. Kemudian untuk form utama, terdapat beberapa pemanggilan dari form. Pemanggilan form digunakan yaitu jPanel, dan pada tiap-tiap form terdiri dari pemanggilan seperti ini. Pada saat dipanggil, di scroll pane yang telah muncul akan di remove all, sehingga akan muncul frame baru, dan akan masuk pada scroll pane, di mana tiap-tiap frame merupakan internal frame. Baiklah, selanjutnya saya jelaskan beberapa frame yang akan dimasukkan jadi internal frame. Pertama adalah frame cost. Itu merupakan frame yang digunakan untuk pengisian data bagi pengirim atau penerima, yaitu customer. Yang kedua adalah form packet. Form packet merupakan frame yang digunakan untuk pengisian paket yang akan dikirim, dan report merupakan frame yang digunakan untuk report dari semua yang telah diisikan user. Sedangkan report user digunakan untuk report bagi user, di mana pada report user terdapat beberapa tombol yang tidak dapat diakses oleh user. Pertama kita lihat frame cost dulu. Untuk aksi simpan, seperti panggil class form dari customer. Kemudian class form akan mendeteksi teks-teks yang telah dimasukkan dan akan dimasukkan ke database sesuai dengan cost simpan. Cost simpan itu terdapat pada class form, yaitu inCost. Pada inCustomer terdapat metode simpan, di mana metode simpan akan memanggil dengan coding SQL, mana insert into table cost values sesuai dengan jumlah kolom yang ada, dan akan dimasukkan sesuai dengan jumlah kolom, sesuai dengan urutan kolom dan urutan dari pengisian. Apabila urutan pengisian bersalah, otomatis pada tabel akan terjadi kesalahan pengisian. Kemudian untuk frame packet terdapat tombol cari, di mana tombol cari akan memanggil kode kirim atau primary key yang ada pada tombol cari, sehingga tombol cari akan menampilkan nilai yang ada yang didapati bagi primary key. Dan pada frame ini di text field di set visible, sehingga sebelum user memasukkan kode kirim, maka text field yang ada bersifat visible dan editable false. Dan apabila diklik cari, maka apabila ditemukan, maka di combo box semua yang ada seperti text field pun akan set editable true. Kemudian adalah untuk report untuk admin. Terdapat beberapa tombol. Pertama adalah cari sama halnya dengan pada form packet. Simpan sama dengan form packet atau
cost, dan kemudian ubah. Kita lihat mengubah. Pada tombol ubah, kita membutuhkan beberapa kelas form seperti client, packet, dan customer, dimana client merupakan report maksudnya, dan di sini akan diedit semua. Maka JText field yang ada akan mengubah semua nilai yang diubah bagi user, dan akan memanggil fungsi method edit, dimana terdapat tiap-tiap pada kelas in client, cost, dan paket. Seperti berikutnya adalah edit. Pada tombol edit, update tb cost set nama kirim, alamat kirim, where kode kirim yang merupakan primary key, dan akan diubah sesuai dengan urutan yang ada. Oke, selanjutnya kita pilih report. Kedua adalah hapus. Untuk hapus codingan hapus cukup simpel, yaitu hanya mengambil salah satu primary key, dan apabila telah dihapus maka semua data yang ada pada primary key akan dihapus, dan akan dipanggil metode hapus yang ada pada, kita lihat metode hapus. Metode hapus cukup simpel dan akan dipanggil delete from table sum where kode kirim, dimana kode kirim merupakan primary key, dan akan delete semua tabel yang ada pada kode kirim sesuai dengan kode kirim yang ada. Selanjutnya untuk from chat. Pada from chat terdapat chat admin dan chat client. Chat admin itu digunakan bagi admin, dan chat client digunakan bagi user yang bukan admin. Dan codingan pada saat masuk seperti bawah ini. Maka JText file 2 dan JText file 1 akan mendeteksi port dan username, dan akan memanggil method star, di mana method star akan menjalankan mengirim sinyal kepada server, di mana apabila terjadi kesalahan maka akan muncul peringatan bahwa terjadi kesalahan, apabila koneksi diterima maka akan muncul pesan connection accepted, menyatakan bahwa diterima, dan nama username sedang login akan tampil pada text area. Begitu juga dengan klien. Sistem di sini adalah sistem selanjutnya untuk form client seperti ini. Sedangkan untuk tab kirim yaitu JText file 15 akan mengisikan nilai, dan nilai akan dikirim pada write object menjadi sebuah message yang ditampilkan pada text area. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan dari tiap-tiap form yang ada pada tabel ini. Kemudian kita coba demo program. Kita running. Oke, kita running. Maaf, kita membutuhkan, kita jalankan server terlebih dahulu. Oke, kita jalankan server. Setelah server jalan, kita coba untuk menjalankan aplikasi running. Oke, selanjutnya kedua, pertama kita akan login sebagai admin. Dan sebagai admin. Selanjutnya kita login sebagai user, cukup mengklik user. Oke. Selanjutnya kita coba masukkan data bagi user. Kita coba lihat database.
terus pada 16 masih kosong, dan terdapat pada package interval cost berupa data yang belum dimasukkan pada report atau kosong. Oke, kita coba pilih dengan memiliki yaitu 001. Oke, coba cari 001 dan merupakan tampilan untuk user. Pada user hanya terdapat mau simpan dan print. Kita coba simpan dan entry data berhasil. Kita dapat melihat tabel dari report of agak hang, terlihat dapat tabel dan disimpan pada tabel resume, yaitu data telah diisi. Oke, kita coba print dan akan di-print pada text area sebagai report dari hasil jumlahan. Kita simpan dan apabila kita bisa akan jadi non-ranket. Oke, kita coba simpan. Maka data simpan pada D. Kita lihat pada lokasi D, penyimpanan di D, yaitu print txt. Ini dia. Oke, beginilah report dari tampilan yang di output berupa txt atau notepad. Oke, selanjutnya kita tampilan untuk admin. Beberapa tampilan. Dan ini hasil simpan dari tabel yang telah dimasukkan. Selanjutnya kita menggunakan fitur chatting bagi admin dan klien. Oke, kita gunakan fitur chatting. Fitur chatting akan muncul sesuai dengan nama. Kita masukkan port 1000 dan nama bagi user satu misal, maka otomatis akan muncul pada tabel klien, tabel chatting akan menyatakan user satu aktif, sedangkan admin belum aktif. Dan kita masukkan port 1000 untuk admin, dan admin pun dapat berkomunikasi dengan klien, sehingga apabila pada saat pengiriman klien dapat berkomunikasi dengan admin. Ini dia, kita dapat berkomunikasi. Hai admin, dan admin pun dapat berkomunikasi. Hai user. Sehingga apabila terjadi kesalahan pada saat pengiriman, bisa dapat langsung bertanya kepada admin bagaimana proses pengiriman dari barang tersebut. Saya kira cukup untuk demo program dari tugas besar Java ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.